Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya dari yang sebelumnya, yaitu terkait dengan linear programming. Hanya saja untuk pertemuan yang sekarang kita akan menggunakan metode simplex, sedangkan yang sebelumnya kita menggunakan metode grafik gitu. Next, ini untuk masalah pemrograman linearnya, ini masih sama ya dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan nilai maksimasi Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan masing-masing pembatas. Yang pertama adalah x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6. Yang kedua 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya minus x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 1 dan x2 kurang dari sama dengan 2. Gitu, oke. Nah, dari yang awalnya soalnya seperti ini, maka kita rubah menjadi dalam bentuk kanonik. Gitu ya. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu seperti ini ya. Nah, kita permisalkan untuk fungsi tujuan yang pertama ini adalah B1. Yang awalnya dia kurang dari sama dengan, kita rubah dia menjadi sama dengan. Caranya dengan menambahkan fungsi yang baru, yaitu x3 gitu. Jadi x1 yang awalnya x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6, dia berubah menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 6. Selanjutnya untuk pembatas yang kedua yaitu B2 berubah menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah, misalnya ini x3 nya udah dipakai di pembatas yang pertama, jadi ditambah 0 ditambah x4 sama dengan 8. Selanjutnya yang ketiga minus x1 berubah menjadi minus x1 ditambah x2 ditambah x5 sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah x2 untuk B4 ya, fungsi yang ke B4, x2 ditambah x6 sama dengan 2. Di sini kita untuk penamaan ininya itu bebas ya, gimana kalian mau penamaannya seperti apa. Nah, karena untuk masing-masing dari fungsi tujuannya ini dia sudah ditambahkan dengan x3, x4, x5 dan x6, maka di sini kita juga jangan lupa untuk menambahkannya di fungsi tujuan gitu. Caranya gimana? Yaitu berarti fungsi tujuannya dia berubah menjadi ini, atau kita namainnya fungsi tujuannya itu B0, berarti kita pindah luasin yang awalnya Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2, kita pindah luasin semuanya ke kiri agar menjadi sama dengan 0 gitu ya. Berarti Z dikurangi 3x1, 2x2 yang ini kita pindah luasin semuanya ke kiri menjadi minus 2x2, minus x3, minus x4, minus x5 dan juga minus x6. Nah, jadi si x3, x4, x5, x6 nya dari sini ya, dari masing-masing si pembatasnya. Tetapi kasarnya di sini berarti dia koefisien itu adalah 0. Untuk x3 nya 0, x4 nya 0, x5 nya 0 dan x6 nya juga adalah 0. Setelah merubah menjadi fungsi kanonik, bentuk kanonik, kita lanjutkan, kita membuat tabel awal gitu ya. Awalnya seperti ini tabelnya, ini penamaan BN-nya B1 untuk masing-masing dari fungsi pembatas, dan B0 ini untuk si fungsi tujuan. Karena tadi kita sebelumnya di slide sebelumnya ini untuk fungsi tujuan kita penamaannya menjadi B0 dan B1 sampai B4 itu adalah fungsi pembatas. Gitu. Terus yang ini x3, x4 dan x5 ini merupakan yang tadi yang penambahannya ya. Gitu. Kita masukin sebentar. Nah, ini 1
2, 1, 0, 0, 0. Ini dari mana? Kita masukkan dari yang sebelumnya. Mana ya? Nah ini B1 satuannya kan di sini, koefisiennya di sini 1. Ininya 2. Untuk X1 kita 1, untuk X2 2, untuk X3 itu 1, untuk X4-nya berarti 0, X5-nya 0 dan X6-nya 0. Berarti konstantanya dia adalah 6. Gitu. Untuk yang B2 berarti untuk X1-nya dia 2, X2-nya dia 1, X3-nya 0, X4-nya 1, X5 dan X6-nya 0. Berarti konstantanya 8. Gitu. Yang seterusnya untuk B3 dan B4 sama ya, dilihat dari sini. Berarti B3 ininya minus 1, ininya 1, ininya 0, 0, berarti X5-nya 1, X6-nya 0 dan ininya 2. Gitu. Kita lihat. Nah ini ya nilainya kita masukin dari soal yang tadi. Ini yang fungsi tujuan. Berarti kan tadi awalnya fungsi tujuan itu Z min 3x1 min 2x2 min 0x3 min 0x4 min 0x5 dan min 0x6 gitu ya, kita masukin ke sini. Jadi hasilnya ini Z-nya itu masih 0. Setelah dari sini kita fokus ke dalam baris C yang fungsi tujuan yang ini ya. Nah di sini kita lihat dari minus 3, minus 2, 0, 0, 0, mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah ini ya, min 3. Min 3 itu, nah oh iya sebentar. Dari situ kita harus melakukan di sini ya tabelnya dengan cara yang satu, kita harus menentukan kolom kunci, dipilih nilai paling negatif, setelah itu baris kunci, dan yang terakhir adalah unsur kunci atau pivot. Nah dari yang tadi yang ini kita kopas ke sini ya, dari tabel yang tadi kita tentukan yang di sini. Untuk menentukan baris kunci kita tentukan dulu nilai fokus terhadap yang fungsi tujuannya. Fokus fungsi tujuan itu kan ada di sini ya, ada minus 3, minus 2, 0, 0, 0, 0. Dari minus 3, minus 2, 0, 0, 0, dan 0 kita cari nilai mana yang paling negatif gitu. Paling negatif ada di mana? Di sini, min 3. Maka kita simpulkan satu baris ini dia merupakan baris kunci gitu ya. Setelah itu di sini kita mencari rasio. Ini kita mencari rasio di sini. Cara mencari rasio itu apa? Ini mencari rasio dengan cara konstanta dibagi kolom kunci. Konstanta itu yang ini ya, berarti ini semuanya 6, 8, 1, 2. Kolom kunci yang mana? Yang ini kolom kunci. Oh ya, maaf ya, tadi saya bilang baris kunci, ternyata yang di sini adalah kolom kunci gitu. Jadi ini 1, 2, min 1, 0 itu merupakan kolom kunci. Kita cari masing-masing rasionya. Yang pertama dia 6 dibagi 1. 6 dibagi 1 maka 6. Yang kedua ini 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Yang ketiga 1 dibagi minus 1. Minus 1, dan yang terakhir adalah 2 dibagi 0 atau tak hingga. Kita di sini cari nilai dari rasio ini ke semua rasio ini ya. Kita cari nilai terkecil positif. Berarti yang positif ada di mana? Antara di 6 dan 4. Yang paling kecil ada di mana? Ada di 4. Berarti seluruh baris jajaran 4 ini dia harus menjadi baris kunci. Nah ini berarti yang ini adalah baris kunci ya. Si 4 ini adalah baris kunci. Nah dari sini berarti kita menemukan pivot ya. Pivot itu yang mana? Yang ini, 2 ini. 2 ini kita sebut pivot. Nah setelah pivot diketahui, berarti nilai pivot yang 2 ini
dia harus 1 dan yang lainnya dia harus 0. Berarti yang ini harus jadi 0, yang ini juga harus jadi 0. Gitu. Caranya gimana? Berarti kalau yang next ya. Nah, yang ini awalnya 2, dia pengen jadi 1. Berarti satu baris ini dia harus dibagi 2. Atau kasarnya B2 aksen ini sama dengan B2 yang awal dibagi 2. Atau satu baris ini, satu baris si B2 ini kita rubah menjadi dibagi B2 gitu. Kalau yang ini pengen 0, berarti nilai yang ini, yang B1 yang ini ya, dia yang awalnya 1 pengen jadi 0, berarti nilai B1 ini, berarti B1 selanjutnya B1 aksen sama dengan B1 dikurangi, harus dikurangi 1. Dikurangi 1 itu adalah nilai B2 yang setelah dibagi 2. Berarti sama kayak nilai B2 aksen. Gitu. Yang B3 awalnya minus 1 pengen jadi 0. Berarti B3 aksen sama dengan nilai dari B3-nya harus ditambah karena dia minus ya. Berarti minus 1 harus ditambah 1. 1 itu dari mana? Ini dia nilai 1. 2 ini kan bakal berubah jadi 1 setelah dia dibagi 2. Berarti ditambah B2 aksen. Kenapa B2 aksen? Karena nilai B2 aksen adalah nilai yang awalnya 2 menjadi 1. Terus kalau yang ini dia udah 0, berarti kasarnya B4 aksen dia tetap menjadi B4. Kita coba hitung ya. Yang ini B2 aksen kita semuanya dibagi menjadi 2. Nah, ini saya udah hitung di sini awal. Nah, ingat di sini saya ngasih penomoran, berarti ini hitung yang pertama, ini hitung yang kedua, ini ketiga, ini keempat, dan ini kelima. Berarti kita lakukan langkah yang pertama dulu, yang ini, yang B2. Oke. Di sini belum saya ganti, jadi di sini harusnya B2 aksen, B1 aksen, B3 aksen, dan B4 aksen. Karena beda ya nilainya. Kalau yang sebelumnya kan B1, B2, B3, B4. Sekarang B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, B4 aksen. Karena berubah nilainya. Awalnya ini yang 2 kita mau menjadi 1. Berarti dia dibagi 2. Pakai yang ini rumusnya ya. Berarti 2 dibagi 2 jadi 1. Untuk nilai yang selanjutnya dia mengikuti gitu. Karena tadi yang ini dibagi 2, berarti yang lainnya harus dibagi 2. Awalnya 1 dia dibagi 2 jadi setengah. Awalnya 0 dibagi 2 tetap menjadi 0. Awalnya 1 dibagi 2 jadi setengah. Awalnya 0 dibagi 2 menjadi 0. Awalnya 0 dibagi 2 menjadi 0, dan konstanta awalnya 8 dibagi 2 menjadi 4. Selanjutnya kita hitung yang B1 aksen, karena di sini saya nulis ini yang kedua. B1 aksen yang awalnya 1 kita pengen menjadi 0. Berarti harus dikurangi 1. Dikurangi 1 itu berarti dikurangi dari nilai B2 aksen yang udah dihitung ini. Gitu ya. Berarti B1 aksen sama dengan B1 yang awal, B1 awal yang 1 dikurangi B2 aksen. B2 aksen yang ini. Berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Terus yang ini yang awalnya 2 dikurangi setengah dari mana? Dari sini. Dikurangi setengah berarti jadi 3/2. Yang awalnya 1 dikurangi 0 dari mana? Dari sini. Tetap 1, ini 0 dikurangi min setengah, jadi min setengah, 0 dikurangi 0 jadi 0, 0 dikurangi 0 jadi 0, dan yang terakhir adalah ini 6 dikurangi 4 dari sini, dikurangi 4 sama dengan 2. Dan yang ketiga yang ini, dia pengen 0 juga harus 0. Berarti caranya yang awalnya minus 1 dia ditambah 1. 1
1 itu dari mana? Dari B2 aksen yang ini. Berarti minus 1 ditambah 1 dari sini sama dengan 0. Terus yang awalnya 1 ini ditambah setengah dari mana? Dari sini. Jadi 3/2. 0 ditambah 0 jadi 0. Awalnya 0 ditambah setengah. Jadi setengah. Awalnya 1 ditambah 0 jadi 1. 0 ditambah 0 jadi 0. Dan yang terakhir adalah awalnya 1 ditambah 4 dari sini. 4. Berarti sama dengan 5. Yang ini karena dia udah 0, kita tetap aja berarti B4 aksen sama dengan B4. Berarti dia 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Tetap di sini ya. Dan yang terakhir yang fungsi tujuan. Tadi ya, karena dia awalnya min 3, dia pengen jadi 0. Berarti kalau pengen jadi 0 kasarnya harus ditambah 3. 3 itu dari mana? 3 itu berarti perkalian, ini kan awalnya 1 ya. 1 dikali 3, satunya itu dari B2 aksen. Maka B0 aksen sama dengan B0 ditambah 3 kali dari B2 aksen. Karena B2 aksen tadi di sini nilainya 1 ya. Berarti yang ini harus jadi 0. Awalnya min 3 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 0. Min 2 ditambah 3 dikali setengah, masih sama pakai yang ini ya, sama dengan min setengah. 0 ditambah 3 dikali 0, 0 nya pakai yang ini bukan yang ini. Terus ini 0 ditambah 3 dikali setengah, setengahnya kita masih pakai yang ini, berarti 3/2. Ini 0 ditambah 3 dikali 0 nya kita pakai yang ini, kali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah awalnya z nya 0, kita tambah 3 dikali 4 nya dari mana? Pakai yang ini, 4 sama dengan 12. Oke, dari sini hasilnya ini sama kayak hasil yang ini ya, sama, hanya saja saya di sini langsung merangkumnya. Nah ini 0, min 3/2, 1, min setengah, 0, 0, 2. Ini sama ya, tinggal di copy dari tabel yang perhitungan sebelumnya. Sampai di sini berhenti atau tidak? Tidak, kita masih lanjut. Kenapa? Karena ternyata di baris C-nya atau nilai B0-nya ini di sini masih ada yang negatif. Yang mana? Yang ini. Kita lakukan proses sama kayak yang sebelumnya. Berarti kita ambil ini yang paling negatif, dia berubah menjadi kolom kunci karena dia negatif. Habis itu kita mencari rasio gitu, dengan cara konstanta ini dibagi kolom kunci. Kita cari masing-masing. Berarti ini 2 dibagi 3/2, ini ya 2 dibagi 3/2 1,3. Terus 4 dibagi setengah 8. 5 dibagi 3/2 10/3 atau 3,3. Terus 2 dibagi 1 jadi 2. Gitu. Dari sini kita cari, ingat rasionya itu yang dipilih adalah nilai terkecil yang positif. Dari 2, 3/3, 2, 3,3, 8 dan 1,3 paling kecil yang mana? Yang ini. Maka kita menjadikan dia baris kunci. Gitu. Di sini maka ada pivotnya. Berarti pivotnya itu dia harus bernilai 1. Yang hijau ini dia harus bernilai 1 dan yang lainnya itu harus jadi 0, 0, 0, 0. Selebihnya untuk nilai yang ini dia menyesuaikan. Jadi pivotnya dia harus 1 dan yang lainnya itu harus 0. Gitu. Kalau yang ini kita pengen jadi 1, berarti kasarnya 3/2 harus dibagi oleh 3/2 lagi. Gitu. Atau bisa jadi kalau nggak kayak gini berarti 3/2 dikali 2/3. Karena kan 2 dibagi 2 coret, 3 dibagi 3 coret, sisa 1. Dia jadi 1.
Berarti di sini berarti jadi B1 double aksen. Gini ya. Berarti B1 double aksen adalah 2/3 B1 aksen. Gitu. Kalau yang ini berarti ini B2 double aksen. Itu karena dia awalnya setengah, pengen jadi 0, berarti harus dikurangi 0. Berarti kasarnya B2 double aksen dikurangi setengah dari B1 aksen. Yang ini berarti B3 double aksen sama dengan B3, kita tulis B3 lagi, B3 double aksen dikurangi, karena ininya 3/2 berarti harus dikurangi 3/2 lagi. 3/2 dari mana? Dari B1 double aksen. Berarti kalau yang ini B4 double aksen sama dengan B4 double aksen dikurangi, karena ini 1 berarti dikurangi 1 dari B1 aksen. Dan yang ini B0 double aksen sama dengan berarti B0 double aksen, karena ini minus berarti dia jadi tambah setengahnya, kebalikannya. Setengah dari mana? Dari si baris kunci ini. B1 double aksen. Itu di sini. Nah, ini rumusnya masih sama ya kayak yang tadi. Setelah itu kita hitung masing-masing. Itu. Yang ini baris ini semuanya kita dikali 2/3. Yang ini kita menyesuaikan dan sehingga seperti ini ya. Ini kita hitung yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, dan yang kelima. Dari hasil ini kita rangkum jadi seperti ini. Terus kita lihat di sini. Dari B0-nya, B0 double aksen ini masih ada yang negatif atau enggak? Tidak kan? Berarti kalau tidak ada yang negatif, kita berhenti di sini. Oh ya, sebelumnya yang tadi kan awalnya yang ini ya. Nah, yang ini kayak yang ini X3 sama X2. Berarti yang X3 ini pindahkan ke sini, yang X2 pindahkan ke X3 dan X3 pindahkan ke X2. Makanya di sini tabelnya berubah. Nah, ini mana? Nah, ini ya. X2 ke X3, X3 ke X2. Berarti ini jadi X2, yang ini jadi X3. Tabel yang pertama juga sama tadi. Kan berarti ini jadi ini awalnya di sini X4, di sini X1. Jadi berubah. Yang awal ini X1 berubah jadi X4, yang ini X4 jadi X1. Nah, karena nilainya udah positif semua, berarti di sini solusi sudah optimal. Dengan kesimpulan ini X1-nya 1/3 dan X2-nya 4/3 dengan Z yang dihasilkan sebesar 12 2/3. Ini dari mana? Dari sini. X1-nya ini 10/3, X2-nya ini 4/3. Dengan nilai Z-nya adalah ini 38/3. Oke. Untuk linear programming dengan menggunakan metode simplex kita cuma sampai sini. Nanti kalian bisa cross check, bandingkan dengan yang menggunakan metode grafik, apakah nilainya sama atau tidak, gitu ya. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi saya langsung atau tulis di kolom komentar. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.